welcome to my podcast channel yang akan nemenin kalian di waktu senggang untuk share life stories about humans and news update. So stay tuned and enjoy the podcast. See ya! Hai guys, oke balik lagi sama gue di channel podcast sambil seruput bersama Natalia Tewal. Ya, untuk postingan pertama sebelumnya gue bahas tentang 3 fase pertama dari stage of grief atau perasaan berduka atau perasaan sedih pada seseorang yang mungkin ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya atau kehilangan suatu hal yang menjadi bagian berharga dalam hidupannya, yaitu fase pertama itu denial, kedua anger atau marah, ketiga fase bargaining atau tawar-menawar. Nah, dan selanjutnya pada fase yang keempat itu fase depresi. Nah, pada fase ini individu cenderung menarik diri dari beberapa hal, dan pada stage ini adalah fase puncaknya ketika rasa duka cita yang terjadi berlarut-larut. Mungkin ini rentan waktunya sekitar 3-6 bulan sampai akhirnya dia menerima keadaannya yang sesungguhnya. Kalau dia emang harus berduka, kalau dia harus kehilangan seseorang, kalau dia harus kehilangan pekerjaan, kalau dia harus kehilangan suatu hal yang menjadi kehidupan yang penting bagi kehidupannya dia. Nah, ketika dia sudah pada tahap menyadari kesedihannya itu, sehingga dia akan menjadi putus asa. Oke, gue kehilangan bokap gue, ya udah hidup gue akan sampai segini aja, nggak akan ada yang berkembang. Nah, di sini pada fase ini mereka akan balik lagi akan mengeluarkan reaksi marah dan tidak terima akan apa yang terjadi dalam kehidupannya dia. Nah, biasanya pada fase ini juga kalau gue bilang sih fase setengah sadar ya. Ketika dia sudah menerima keadaannya dia, setengahnya lagi dia masih coba untuk menolak atau defense perasaannya dia dengan cara denial juga sih, atau masih marah. Nah, hal tersebut menimbulkan rasa cemas dan hingga menjadi putus asa, bahkan cenderung dengan pada tahap ini biasanya orang akan mengisolasi diri dari lingkungannya. Misalkan awalnya dia aktif dalam berorganisasi, dia udah mulai mundur dalam beberapa hal karena mungkin sedang mengenang orang yang dicintai, atau berandai-andai kalau misalkan hal yang hilang dari kehidupannya dia kembali lagi tuh seperti apa. Nah, hal tersebut menimbulkan depresi atau depres pada dirinya sendiri. Atau selanjutnya pada fase terakhir, yaitu fase kelima, itu acceptance atau penerimaan. Nah, pada ketiga 4 fase di atas sudah lewat, akhirnya mungkin pada tahap depresi, itu dia menarik diri ke lingkungannya dia. Hal tersebut dia lakukan mungkin refleksi atau mengenang recall memories ini. Akhirnya dia menerima, dan ketika pada fase ini mungkin setelah 3 atau 6 bulan, bahkan mungkin pada beberapa orang dari depres ke penerimaan ini, fase depres ke acceptance membutuhkan bisa bertahun-tahun untuk bisa akhirnya accept nih terhadap keadaannya dia. Nah, di fase ini individu juga udah mulai menerima kehilangan, menerima rasa berduka itu. Perlahan-lahan objek tersebut yang hilang mulai dilepaskan, seakan gue mengikhlaskan lah ya, mulai start untuk belajar memandang ke depan, untuk ikhlas menerima keadaan, tenang, dan emosi udah mulai kembali stabil seperti awal. Dan dengan kejadian itu yang mungkin terjadi beberapa bulan lalu, atau proses kehilangan itu akhirnya mengambil hikmah dan menyadari kalau kematian
atau perpisahannya dia dengan suatu objek, suatu hal, orang yang terkasih, hal tersebut mulai diterima oleh dia. Reaksi psikologis yang muncul misalnya semua akan baik-baik aja kok, mulai menerima hal-hal realnya yang terjadi ke depan, dan ya sebagai positifnya kayak oke, gue bisa menghadapi ini. Dan untuk tahap sedih ini bukan hanya terjadi pada orang yang meninggal dunia dan atau kehilangan tertentu, mungkin ketika putus dengan pacar, putus dengan orang yang terkasih. Ya, hal ini mungkin bisa aja terjadi pada diri masing-masing individu. Ya, 5 stages ini, 5 tahap ini. Nah, itulah kenapa 5 tahap kesedihan yang dirasakan orang ketika merasa kehilangan itu sangat deep. Ya, sangat mendalam. Ya, tersebut akan normal ketika kita merasa sedih, merasa marah, dan ya nggak terima ketika hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. So, gue sendiri untuk menyarankan just feel it, rasain itu, sadarin itu. Dan ada satu kutipan dari dosen gue, menangislah jika lo perlu menangis. Karena kalau lo menahan tangisan itu, lo akan mendapatkan delay grieving. Ya kayak perasaan sedih yang kehambat gitu. Jadi bisa aja itu akan menimbulkan gangguan-gangguan psikis lainnya di kehidupan hari lo ke depan. So, satu kutipan terakhir, duka itu anugerah, air mata itu hadiah. Untuk itu ketika Tuhan izinkan kedua hal tersebut terjadi, nikmatilah. Menangis kalau perlu menangis, berduka kalau harus berduka. Kalau perasaan kita berduka, dan jangan ditolak atau dihindari, tapi hadapi. Itu dari Ibu Nursini, speaker dari waktu itu gue mendapatkan materi ini ya. Menurut gue kata-kata itu atau kalimat itu sangat menguatkan bagi orang yang mungkin kehilangan seorang yang dicintai, putus dengan orang yang dicintai, kehilangan suatu benda atau hal yang diinginkan. Ya, ketika kita bisa menerima hal tersebut, mungkin kita akan pasti menangis, dan belajar untuk menangis, berduka, tapi belajar untuk kelola perasaan berduka itu dan bukan untuk dirasakan terus-menerus. So, buat kalian yang ya sedang menghadapi virus-virus ini, semoga tetap kuat. Dan sebagai manusia mungkin kita wajar lah ya untuk merasakan sedih, merasakan cemas, takut, bahkan ya berduka karena harus kehilangan beberapa orang. Tapi balik lagi ketika kita bisa mengikuti anjuran dari pemerintah untuk jangan dulu kemana-mana, supaya rantai dari penyebaran virus ini bisa terhenti, itu bisa terjadi dalam negara kita ini atau di dalam negara ini kita ini. So, tetap kuat, tetap semangat, dan jangan biarkan duka kita atau rasa kesedihan kita berlarut-larut dalam kehidupan kita. Buat kalian tetap stay positive, stay healthy, and stay to social distancing. Oke, ketemu lagi nanti di podcast gue selanjutnya. See ya.